Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 19 Agustus, judul renungan kita, Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ayat hafalan, Matius pasal 20 ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Dalam perjalanan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberitahukan rencana perjalanan mereka menuju Yerusalem. Peristiwa itu kemungkinan sekitar di akhir bulan Maret atau di akhir bulan Mei sebelum Masehi tahun 31. Yesus tiba di Betania pada hari Jumat sebelum Paskah, sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 557. Hal itu tidak diragukan bahwa sepanjang perjalanan sebelum tiba di Yeriko, peristiwa percakapan itu terjadi, sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 464. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 10 ayat 32 bagian A. Suasana perjalanan itu terasa berbeda. Rasa hening pada saat akhir mendekati Yerusalem terlihat dari sikap Yesus. Tampaknya dia dengan sengaja berjalan lebih di depan dari mereka, berbeda dari kebiasaannya. Sangat jelas ada keinginannya untuk sendirian. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 639. Keadaan inilah yang menimbulkan rasa cemas bagi murid-muridnya dan perasaan takut bagi mereka yang mengikuti dia berjalan di belakangnya. Perilaku Yesus yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengagetkan para murid dan membuat hati mereka dipenuhi rasa cemas. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Desire Pages, halaman 547. Pada saat itulah Yesus memanggil murid-muridnya secara terpisah dan memberitahukan apa yang segera akan terjadi ketika mereka meneruskan perjalanan menuju Yerusalem. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati." Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 10 ayat 33. Ini adalah usaha Yesus yang ketiga kali untuk memberitahukan kepada murid-muridnya perihal penderitaan dan kematiannya di Yerusalem. Alasannya adalah karena walaupun sudah diberitahukan berulang kali tentang penderitaan dan kematiannya, murid-murid masih tetap gagal memahami akan fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang harus mati untuk dosa-dosa dunia. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 464. Alkitab telah menjelaskan dengan terang bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Apakah engkau sudah mengerti hal itu? Perjalanan murid-murid bersama Yesus menuju Yerusalem adalah gambaran perjalanan hidup kita menuju sorga. Jangan cemas, mengerti dengan baik. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami janganlah cemas dan kami boleh mengerti dengan baik bahwa Engkau sudah mati untuk dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh mengerti akan hal itu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.